Sebelum kita akhiri, saya mohon kesediaan Bapak Direktur Pasar Jarong, kami sapa dengan takzim Bapak Dr. Haji Surahman Amin LCMA untuk menyampaikan kata penutup. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hormati Bapak Agus Purwanto, PSD, yang memberikan kuliah daring umum pada hari ini. Alhamdulillah, saya ucapkan, saya sebagai pengelola Pasca Sarjana Yayan Sorong mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak memberikan ilmu kepada yang memang ilmu yang begini jarang dimiliki oleh orang lain. Jadi memang Bapak ahlinya di bidang ini, karena saya juga sudah lama mengikuti perjalanan, walaupun perjalanan media sosial aja Pak ya. Kita belum pernah. Tapi insya Allah Pak, nanti Bapak bisa ke Sorong lah, kita undang kalau memang. Siap, insya Allah siap. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Saya sepakat sih sebenarnya Bapak ini ya, ayat-ayat yang terlupakan, ayat-ayat semesta yang terlupakan ini, mungkin kalau dalam bahasa hadisnya ada susan sanad barangkali. Karena Islam ini pernah jaya Pak, dari tahun berapa ya catatan itu, 780 Masehi, 258 Masehi, hampir 500 tahun Islam pernah jaya, dan di dalamnya itu kan muncul pemikir-pemikir, bahkan ilmuwan hebat, dan ilmuwan inilah yang dijadikan maestro oleh orang barat misalnya. Kita lihat misalnya ada Ibnu Sina yang menghasilkan Kanun Tib, yang ahli di bidang kedokteran. Bukunya yang buku aslinya ini saya dipakai di barat, di Eropa 1600 Masehi masih dipakai. Nanti setelah itu baru diganti menjadi. Kemudian ada Al-Hawarizm di antara 780 sampai 850 Masehi. Beliau adalah algoritma dan sebagainya. Mereka inilah yang diikuti oleh orang-orang barat juga. Kemudian ada Jabir bin Hayyan, ahli kimia. Kemudian ada An-Nafis. Ahli An-Nafis ini pembuluh darah, yang membuluhkan pembuluh darah dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang sempat ini adalah Ibnu Haisam. Ini yang menemukan teknologi optik. Inilah yang menginspirasi Roger Bacon dan Kepler ini untuk menciptakan Microsoft. Nah, ini semua ini kan terinspirasi oleh Al-Qur'an. Kemudian ada yang fenomenal, ada Abbas bin Firnas yang membuat pesawat yang bisa terbang. Nah, ini pula yang menginspirasi Wilbur Wright bersaudara ya, dan Orville untuk membuat pesawat terbang. Dan ada Batani ini bahkan lebih hebat lagi sebenarnya, karena bisa menghitung dalam 1 tahun itu sampai per detiknya. Misalnya dia menghitung matahari 365 hari, 5,6 menit, dan 24 detik. Ini artinya apa? Bahwa kita hampir pernah jaya betul, masa puncak keemasan itu hampir 500 tahun. Kemudian kita ini ada keterputusan. Nah, sebenarnya sudah tahun 2000-an sebenarnya, bahkan sebelumnya ya 1900 sekian itu, 79 ya, Abdus Salam menerima Nobel, di situ ada harapan. Tapi ternyata juga beliau malah tinggal di Inggris. Disusul lagi dengan 3 penemu-penemu hebat lain yang menerima Nobel dan tinggal di Amerika. Jadi sebenarnya saya kepada kita bahwa catatan yang diberikan oleh Bapak Agus ini sangat luar biasa. Ada 3 catatan besar ya yang saya catat basis wahyu. Karena penemu-penemu kita yang jumlahnya puluhan bahkan mungkin ratusan dalam jangka yang 500 tahun itu dan ini dikerjakan secara riset oleh mereka. Nah, inilah ini kita. Kemudian kedua, aktivitas berpikir kekinian tanpa. Nah, ini yang perlu juga kita catat, bahwa kita perlu melakukan aktivitas berpikir kekinian, kontemporer, tapi sejarah kita tidak mungkin lupakan. Itulah kita melihat bahwa ternyata kita pernah mencapai masa keemasan. Bagaimana mengembalikan masa keemasan itu ya, ide Agus Purwanto ini luar biasa. Apalagi kalau pesantrennya ini Pak ya jadi, dan insya Allah akan hebat itu kalau ini, dan bisa membumi sebenarnya pesantren itu. Kemudian
Karena kenapa saya katakan? Karena kalau ilmu sosial atau ilmu agama itu bisa didapati dengan membaca, paling tinggi memahami dalam itu. Tetapi kalau ayat-ayat semesta dia harus diriset. Nah, ini yang menjadi persoalan. Makanya saya katakan siapapun sekarang boleh belajar pada tahap pada tahap membaca dan memahami Al-Qur'an itu. Tapi pada tahap riset, ini perlu kajian secara tersendiri dan yang diungkapkan oleh Pak Agus Biasa menurut saya. Kemudian yang terakhir yang catatan itu adalah Al-Quran menjadi sumber gagasan atau secara teori ya. Karena mau tidak global sudah ada semua di dalam Al-Quran. Nah, itulah menjadikan kita sumber gagasan. Makanya sebenarnya orang-orang Barat, makanya itu pernah ada di orang Yahudi yang kebetulan sekamar dengan orang guru besar ya dari salah seorang di Indonesia dulu. Jadi tengah malam dalam risetnya dia membuka ayat, dia membuka sesuatu buku di tengah malam tanpa ada orang yang lihat. Tapi guru besar kita memperhatikan setiap malam kok jam 1, jam 2, kok dia membuka sesuatu di dalam lemarinya. Akhirnya besoknya dia mengatakan, apa yang kamu buka di malam hari saya tidak bisa tahu. Dia mengatakan dengan ini bahwa saya membuka kitab suci Anda Al-Quran. Karena saya ini orang mengakui, tapi secara ilmuwan saya harus membuka ini karena disinilah ditemukan inspirasi-inspirasi sains. Nah, itu hebatnya. Jadi orang Yahudi belajar Al-Quran itu secara sembunyi-sembunyi untuk mengungkap sains yang ada. Nah, tugas kita sebenarnya, saya sepakat dengan Pak Agus Purwantumikan pemikiran-pemikiran kita ke arah sains. Bagaimana seorang dosen sains, misalnya dosen di ITS, basis sains itu menggali Al-Quran dengan baik. Makanya Al-Quran harus dijadikan sebagai gagasan utama dalam menimbulkan pembaruan-pembaruan dalam pemikiran saat ini. Bapak yang saya hormati dan para hadirin yang hadir, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudari ya Bapak yang hadir pada hari ini yang mengikuti kuliah luar biasa kita pada hari ini. Sebelumnya Pak, kita juga pernah mengundang UAS, Ustadz Abdul Daring, dan ada beberapa guru besar lagi, dan alhamdulillah kita yang di bagian timur ini ya mempunyai kepada guru-guru besar kita, kepada para ilmuwan-ilmuwan kita untuk tetap menjadikan Al-Quran sebagai basic dalam pengembangan. Karena saya sudah sampaikan bahwa secara teori, secara sosial itu Al-Quran itu sebenarnya sudah selesai, tinggal diaplikasikan. Makanya saya terus ayat ini dibongkar saja setengahnya oleh orang-orang kita, Pak, itu sudah luar biasa. Dan ini sudah dilakukan oleh Ibnu Sina, Al-Hawarizmi, Ibn Yahya, Ibnu Nafis, kemudian Ibnu Haldun yang akhir-akhir itu, kemudian ada lagi Ibnu Haytham dan sebagainya. Nah, kita ini kan sebenarnya. Makanya saya terinspirasi bahwa sebenarnya yang pertama, kalau muslimah pertama yang berhasil Aunosi Ansari ya, kalau tidak salah ya, bukan orang Barat sebenarnya. Aunosi Ansari kalau tidak salah itu namanya, perempuan pertama yang terbang keluar angkasa. Juga membuat kita memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita sebenarnya bisa. Cuma memang kadang kita tidak pede dengan apa, karena terbukti bahwa penerima Nobel itu, maaf saja saya tidak mengkritisi mereka mengapa mereka ke Amerika, tapi tidak kembali ke negaranya membangun ayat ini, membangun teknologi yang canggih supaya bahwa inilah dari Al-Quran itu. Makanya kita sangat menyesalkan sih bahwa mereka malah tinggal namanya tidak muncul. Nah, pemikirannya itulah yang dikembangkan oleh orang Barat sehingga orang Barat, orang Eropa dalam tanda kutip dan Amerika berhasil dari berbagai sisi di bidang. Tapi saya berpikir dengan ide-ide seperti ini, apalagi ya, Barat kan baru menguasai Islam ini lebih kurang 100 tahun, bahkan kurang dari sementara kita sudah menguasai dunia ini sudah ratusan tahun, sehingga insya Allah kita masih optimis lah. Insya Allah Pak Profesor, mudahan pemikiran-pemikiran Bapak ini memberikan inspirasi kepada generasi Rabbani setelah ini. Amin. Saya juga sebenarnya sebagai pengajar tafsir, ini peran tafsir Pak, cuma ya itulah kita hanya terbatas kepada pemahaman-pemahaman, belum masuk kepada riset.
Kenapa? Karena ada keterberdiri yang kita inikan. Padahal Iqra sebenarnya itu kan membawa 4 pesan sebenarnya. Pesan yang pertama adalah membaca. Kemudian pesan yang adalah memahami dalam artian tafsir atau takwil. Kemudian pesan ketiga adalah riset. Kemudian keempat adalah spiritual. Jadi kami ini yang bergelut di bidang ilmu sosial, ya kita melangkahi yang ketiga, langsung keempat. Itu pun kalau yang keempat kita lakukan. Jadi membaca, memahami, riset, dan yang terakhir adalah spiritual. Nah, kita langkahi yang ketiga, riset ini. Nah, Pak Agus sudah sempurna di 4 ini. Dan kita inginkan supaya penerus-penerus setelah itu yang bergelut di bidang fisika, matematika, kimia, ada istilahnya bisa memberikan sesuatu yang berharga bagi kita dalam rangka penyempurnaan makna sampai saat ini. Kebanyakan orang hanya sampai pada kedua, paling tinggi nanti keempat, melampaui yang ketiga. Yang sempat saya sampaikan, terima kasih kepada Bapak Dr. Ismail PSD yang pada hari ini mengundang pemateri kita yang luar biasa. Allah membalas dengan semua apa yang dilakukan oleh beliau. Juga kepada para hadirin yang hadir, ada dari Kendari, dari POK, dari ini dan macam-macam lah. Terima kasih juga yang banyak memberikan masukan. Mudah-mudahan kuliah daring selanjutnya bisa seperti ini lagi. Dan terima kasih sekali lagi Pak. Insya Allah kalau ada corona sudah berakhir, kita mudah-mudahan juga ini corona bagian dari ayat-ayat semesta Pak. Ya, semesta sehingga bisa diselesaikan dengan riset. Dan insya Allah bisa diselesaikan dengan riset. Oke, saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Pasca Sarjana Yayan Sorong, Bapak Dr. Haji Surahman Amin.